Halo guys, kami dari kelompok 4. Ini adalah dokumentasi kami mengenai SDG 3 dan 4 tentang Health and Wellbeing and Education. Nama saya William Danuwijaya dengan NIM 28024467781. Nama saya Kenneth Maximilian Cahyadi, NIM 28024131333. Nama saya Brian dengan NIM 2802445324. Nama saya Vincent dengan NIM 2602112461. Nama saya Jennifer dengan NIM 24401231444. Ketika berada di sebuah percabangan jalan tanpa lampu lalu lintas, mungkin kalian kerap kali melihat seseorang yang sibuk mengatur arus kendaraan tanpa mengenakan seragam. Akrab disebut sebagai Pak Ogah, yaitu orang yang mengambil alih peran polisi dalam mengatur kekacauan lalu lintas sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, apakah ada dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan Pak Ogah ini? Bagaimanakah keseharian dan penghasilan warga penekun profesi ini? Sabtu 25 Oktober 2024, tepatnya pukul 9.30 pagi, kami dari kelompok 4 akan menelusuri dan melakukan penelitian berupa wawancara terkait kesejahteraan dan dampak keberadaan Pak Ogah bagi masyarakat. Saksikan video dokumenter kami berikut ini. Apakah ada pengaruh kesehatan akibat polusi kesemrawutan jalan? Misalnya contohnya kalau macet gitu, pusing atau sakit kepala gitu ngelihat jalannya macet gitu. Ya sebenarnya pusing juga kalau macet banget ya. Kalau nggak terlalu macet sih nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya kayak ada sih pengaruhnya, karena kayak aku juga pernah sakit gara-gara kayak bolak-balik dari rumah ke kampus terus kan, itu juga kebetulan rumah aku lumayan jauh, dan kalau misalnya macet tuh emang jadi ada banget sih masalah kesehatannya. Menurut saya itu tentunya pasti ada ya kan yang namanya polusi begituan ya, apalagi gara-gara semraut, gara-gara Pak Olganya itu ya. Apakah suka memberi uang recehan ke Pak Ogah? Apakah dirasa wajib memberi sebagai bentuk apresiasi gitu, Pak? Ya enggak, itu kan nggak wajib, itu tergantung masing-masing orangnya ya. Nggak ada wajib, yang penting paukanya itu nggak rese ya. Kalau dari aku sendiri itu biasanya sih kasih tip kalau emang Pak Ogah itu membantu, karena kan kayak Pak Ogah itu ada yang membantu tapi itu kayak ada juga yang enggak membantu kontribusi apa-apa kan. Jadi menurut aku oke-oke aja kalau misalnya dikasih tips sebagai apresiasi mereka tuh mendukung kita, membantu kita gitu. Kalau dari saya pribadi, tip itu tergantung apakah memang Pak Olganya beneran berkontribusi atau tidak, karena kan memang ada beberapa kan yang saat kita parkir tidak ada. Apakah Bapak merasakan dampak yang diberikan oleh Pak Ogah ini? Ya ada yang bantu ya, yang mau nyebrang. Kalau dari saya pribadi sih memang terkadang iya ya ada dampak yang mereka berikan ya, misalnya kayak terkadang kan kalau kita misalnya parkir tuh suka ada beberapa kendaraan tuh yang parkirnya berdekatan ya kan, berdempetan. Nah itu terkadang ada Pak Olga yang bisa bantu. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu agak susah juga menyeberang, apalagi kalau lalu lintasnya lagi ramai, itu yang jelas membantu ya kalau Pak Olga. Kalau menurut saya sih. Apakah ada pengaruh dalam segi pembelajaran, misalnya kebisikan dari kemacetan? Kalau dari segi pembelajaran yang gimana-gimana itu enggak yang berpengaruh sebegitunya. Cuma kan kalau misalnya ada Pak Ogah jadi lebih lancar kan, juga jadi enggak telat juga kan masuk ke sekolahnya, ke kuliahnya gitu. Mungkin menurut saya lebih ke arah kebisingan kali ya. Karena kan tentunya agak berisik gimana gitu. Apakah Bapak memiliki pemikiran mengenai Pak Ogah gitu? Kalau begini sih ya bantu aja, itu membantu polisi juga sebenarnya biar lancar perjalanan. Jujur aku sendiri sih nggak ada ya, karena juga menurut aku tuh emang Pak Ogah tuh beda-beda kan, ada yang membantu ada yang enggak, jadi aku nggak bisa kasih stereotip yang gimana-gimana gitu sih. Gimana ya, kalau Pak Olga sendiri sih menurut saya pasti ada ya stereotipnya, karena kan ya seperti yang kita tahu, terkadang tuh kan kita mau parkir Pak Olga tidak ada, tapi pas kita keluar tiba-tiba mereka ada. Ya mungkin Pak Olga yang seperti itu sih yang bikin stereotipnya jadi ada. Sejauh mana Bapak
merasa kalau keberadaan Pak Oga ini berkontribusi terhadap lingkungan biar lebih aman dan sehat gitu? Kalau yang berkontribusi banget untuk lingkungan tuh menurut aku yang enggak juga, cuma karena kan yang kayak tadi aku bilang beberapa tuh enggak sebegitunya membantu kan. Kalau sejauh mana mungkin bisa dibilang ya kalau dikasih range dari 1 sampai 10 ya mungkin 6 lah ya kalau menurut saya, karena memang tidak bisa dipungkiri mereka memang ada kontribusinya terkadang. Itu sih menurut saya. Ya yang jelas, kan saya juga sering nyebrang ya, yang namanya lalu lintas jalan. Dibantu juga mau nyebrang sama Pak Oga. Ya, izin tanya ya Pak mengenai pekerjaan Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? I'm Faisal. Ya. Pertanyaannya, latar belakang dan motivasi Bapak mengenai memilih pekerjaan sebagai Pak Oga ini kenapa Pak? Ya nggak ada lagi sih kerjaan lagi yang susah. Kan sekarang nyari kerjaan susah. Makanya itu buat ngisi waktu sama jajan anak, ya udah saya parkir begini aja. Apakah pekerjaan ini ingin dijadikan sebagai pekerjaan jangka panjang atau ada niatan untuk jadi pekerjaan yang lain gitu? Ya ini paling buat batu loncatan doang sih. Kalau emang ada kerjaan yang lebih enak ya saya milih yang kerjaan yang lebih enak dibanding parkir. Nggak selamanya buat jadi kang parkir sih, sambil nyari-nyari juga kerjaan. Apakah ada komunitas atau bekerja secara individu Pak? Nggak ada. Berarti kerjanya secara individu ya Pak? Ya. Tantangan apa yang dialami gitu selama Kejar Pak Pol Oga? PP, dikejar Pol PP udah. Apakah ada dampak kesehatan akibat polusi atau terik matahari atau kelelahan gitu Pak? Nggak ada sih, paling jadi kulit hitam doang. Kalau boleh tahu pendapatan harian Bapak selama bekerja ini gimana Pak? Paling ya kadang dapat 70, 100. Ya paling gede 100 sih. Dalam sehari Pak? Ya. Maksud pertanyaan misalnya kayak segi lokasi gitu buat pendapatannya jadi meningkat atau gimana gitu, ada pengaruhnya nggak? Ada juga sih kadang kalau keadaan lagi rame ya pendapatan juga lebih banyak. Kalau lagi sepi ya sepi gitu. Nggak nentu juga sih.